Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat malam. Balik lagi kita ke Jejak Podcast nih. Jejak Podcast. Malam ini kita ngobrol sama jurnalis muda. Katanya sih jurnalis muda, tapi tidak tahu lah ya. Padahal umurnya sudah masuk pala tiga. Bentar lagi. Bentar lagi pala tiga. Artinya tidak muda lagi. Saatnya Anda berkembang biak. Jadi podcast sama siapa nih kita malam ini, Bang? Dia ini termasuk orang yang bisa dibilang kastanya agak tinggi nih. Tapi sebenarnya dia nih tamu awal-awal yang pengen kita undang. Betul. Tapi ya susah ini jadwalnya kayaknya. Jadwalnya Padat, sibuk. Kadang dia di Jepang, kadang di Korea. Nggak tahu kapan di Jambi. Nggak pernah di Jambi. Nah, malam ini kita berkesempatan khusus nih. Nah itulah. Malam yang penting nih. Itulah, saking beratnya ngundang manusia satu ini. Susah. Negara tidak sanggup. Tidak sanggup ngundangnya. Mungkin kalau ada undangan dari Presiden istana, itu mungkin dikajinya dulu. Ada? tidak penting. Tapi dia mau meluangkan waktunya malam ini. Terima kasih nih. Siapa dia? Sudah menyempatkan waktu nih. Siapa dia? Siapa? Itu kenalan dulu. Kita kenalan dulu. Siapa nih? Bang siapa? Siapa? Biasa dipanggil siapa nih? Fahri, Rio, Sobar. Mau dipanggil apa malam ini? Sobar aja. Sobar. 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 Kenapa Sobar? Itu lebih banyak dipakai itu nama. Sering dikenal dengan Sobar. Arti Sobar itu apa? Sabar. Memang orang-orang yang sabar. Kita yang sabar sebenarnya. Menghadapi dia. Kita yang sabar. Dia yang sabar, kita yang sabar. Tapi kita sudah terima kasih nih dia mau datang. Yo, makasih nih lah. Walaupun harus dirujuk. Malam ini cuma air putih ya. Tidak ada sponsor habis. Nah, Sobar sendiri ini sudah berapa lama nih berkecimpung di dunia jurnalistik nih? Nah, sudah berapa lama? Mulai belajar jurnalis itu mulai 2020 akhir sampai sekarang itu udah beberapa kali pindah media ya, awalnya baik TV, kemudian tahun 2021 akhir itu di kumparan.com, partner kumparan.com jadi kita, kemudian cnnindonesia.com, kemudian sekarang freelance ngisi beberapa media ya. Gitu. Kalau soal tadi ya bilang katanya sibuk ya, sebenarnya bukan sibuk sih, karena kasih kesempatan ke kawan-kawan lain lah yang lebih pas ke podcast ini gitu kan, karena kan ini kan saya sendiri bukan orang yang bukan orang yang menarik untuk dibahas gitu, ada yang lain yang lebih pantas gitu, makanya saya kasih ngulur waktu dulu gitu, bukan sibuk. Terlalu berendah. Iya, berendah gitu. Rendah hati. Oke. Jadi gitu Pak. Jadi 2020 berkecimpung di dunia jurnalistik. Awalnya di stasiun TV. Sampai akhirnya merambah ke dunia nasional nih, media nasional ya sekarang. Nah, kenapa mau terjun ke dunia jurnalistik? Padahal kita tahu nih bahwa basicnya sendiri bukan seorang jurnalis dari awal. Ya seperti yang Bapak bilang bahwa seperti yang Bapak tahu bahwa lulusan arkeologi bukan jurnalistik. Buat aku tertarik di jurnalistik itu pertama kita bisa bahas semuanya, tidak hanya arkeologi tapi bisa bahas semua. Di sisi lain aku lebih merasa hidup di jurnalistik karena aku berinteraksi dengan orang-orang, beda dengan keilmuanku yang mungkin ke benda ya, lebih ke intensnya lebih ke benda, tapi itu mungkin tergantung ini ya, kesukaan juga ya kali ya. Di sisi lain aku memang dari zaman kuliah itu aku suka nulis. Jadi kalau di jurnalistiknya aku bisa menulis bukan hanya berdasarkan imajinasi tapi berdasarkan fakta gitu. Aku bisa menceritakan banyak hal
di sisi yang terpinggirkan, cerita yang terpinggirkan bisa kuangkat, dan aku senang itu gitu. Di sisi lain mungkin aku bisa mendukung masyarakat juga gitu kan lewat karya jurnalistik. Di situ sih yang buat aku bisa bertahan di jurnalistik dan tertarik dan bertahan sampai sekarang. Kalau cerita tentang wanita bisa? Kebetulan kalau soal wanita aku kurang berpengalaman ya. Kenapa? Katanya jurnalis itu bisa bercerita apa aja tadi. Barusan ya dia yang ngomong ya. Kalau jurnalis itu bukan menceritakan dirinya, tapi menceritakan fakta yang dilihatnya gitu. Wanita termasuk fakta. Itu agak sulit. Aku bukan liputan wanita. Oh. Jadi liputan yang biasa diliput itu apa? Beberapa tema yang aku liput karena aku bukan jurnalis di media lokal itu kan ada berbagai pos ya, pos liputan kriminal, hukum dan kriminal, liputan khususkan pemerintah. Nah kalau aku kebetulan di cnnindonesia.com itu aku bebas temanya. Kadang aku bahas hukum dan kriminal, kasus-kasus yang ditangani kepolisian ataupun kasus-kasus yang terabaikan oleh kepolisian, itu berbahas. Juga soal lingkungan, kejahatan lingkungan, permasalahan lingkungan, dampak lingkungan itu berbahas. Pernah juga membahas soal pertambangan emas ilegal di Dusun Sungai Telang, Bungo. Di situ masyarakat terdampak, air sungai menjadi keruh, bahkan mengandung merkuri, masyarakat mengeluhkan gatal, masyarakat kehilangan sumber air bersih yang awalnya nggak butuh sumur sekarang menjadi buat sumur gitu. Di sisi lain masyarakat ini dominan menolak itu, Menolak air. tambang emas ilegal itu, sehingga mereka melakukan serangkaian perlawanan mulai dari lawan melalui doa sampai doa di Dikir. tengah jembatan, yasinan. Hatam itu. Ya, aku nggak dengar sampai akhir ya. Yang jelas mereka melawan dengan cara apapun moral, kemudian dengan aksi demonstrasi di kantor desa, audiensi dengan gubernur pernah mereka. Jadi mereka sudah melakukan perlawanan, tetapi memang tambang emas ilegal itu masih ada gitu. Tetap masih ada. Tapi masyarakat tetap berjuang. Di sisi lain masyarakat itu menariknya, mereka mengelola hutan itu yang kearifan lokal mereka mengolah kopi, sehingga mereka itu sebenarnya lebih senang ekonomi ramah lingkungan daripada tambang emas ilegal. Nah, jadi mereka saat ini sedang berjuang. Cerita-cerita itu yang kuangkat. Ada lagi cerita-cerita soal dampak buruk transisi energi, deforestasi hutan, ada deforestasi hutan berdampak transisi energi itu dimerangin gitu. Perusahaan melakukan deforestasi yang katanya untuk energi, yang bahkan energinya untuk Korea Selatan, ternyata setelah melakukan deforestasi kemudian menanam hanya 100 hektar, sementara konsesinya 32.000 hektar, kan jauh beda tuh kan. Setelah itu mereka meninggalkan perusahaan itu. Siapa ya? Perusahaan itu? Perusahaannya? PTH. Oh, PT-nya meninggalkan lahan itu tadi. Lahan itu. Bagus lah berarti. Nah, tapi yang terjadi itu tadi lahan terbengkalai, tidak pertumbuhan, kemudian terjadi alih fungsi lahan. Orang-orang yang tidak dikenal itu masuk ke wilayah itu dengan juga menebang dan melakukan alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit. Jadi perkebunan sawit ilegal jelasnya, karena ini di kawasan hutan yang tidak berizin, bukan izin sawit gitu. Nah, artinya ini bisa berdampak kerugian negara. Kerugian negara juga karena masyarakat sejak perusahaan itu masuk terjadi bencana alam, banjir, kerugian ekonomi juga masuk situ kan. Kemudian masalah pelepasan emisi karbon. Di sisi lain ada pajak yang tak terbayarkan gitu kan. Kalau sawit ilegal kan itu ada hitungan pajaknya ya, kan nggak ada pajak, itu karena di kawasan ilegal gitu. Jadi ada pendapatan yang hilang, kas daerah yang hilang gitu. Kerugian negara yang bisa dihitung. Karena ini ilegal ya sulit dihitung. Nah, ini kan tadi banyak diceritakan masyarakat berdampak buruk lah bagi masyarakat Sampai berdoa. ya. Nah, sebenarnya siapa sih yang
bermain di situ gitu, yang menggarap lahan, menambang emas. Orang. Oke. Kalau tahun 2020 ya masuk seperti itu baru sebenarnya 2019 cuman mulainya kalau nggak salah itu kisaran tahun 2020. Itu awal mula memang masyarakat sekitar, tapi sebagian kecil ya, itu kisaran 10 orang. Tetapi mereka di backing aparat, ya sudah sebut itu diduga aparat. Masih diduga oknum. Aku belum bisa membuktikan, tetapi masyarakat menciptakan itu. Sudah konfirmasi ke kiri kanan, ya mereka dengan statementnya ya seperti itu gitu. Oke. Jadi ada lapisan selain masyarakat juga ada pihak itu, kemudian aparat pemerintah juga. Jadi ada konflik, bisa dibilang konflik. Kalau konflik horizontal itu antara masyarakat tadi, masyarakat dominan yang melepetti sama masyarakat melepetti. Kalau konflik vertikal, masyarakat melawan aparat sama pemerintah yang diduga membacking itu. Jadi ada dua konflik ini ya, dua konflik. Sehingga masyarakat itu dengan pemerintah desa itu kayak les gitu. Ketika Lebaran, pas pemerintah desa, ya, kepala dusun, Riu, itu datang ke lokasi itu dicueki oleh mereka gitu. oleh masyarakat yang menolak ini tadi. Yang menolak itu kan tadi konflik itu tadi. Jadi ada lapisan konflik yang bisa dibilang. Jadi ya, kalau pertambangan emas ilegalnya agak sulit memetakannya. Kalau tambang batu bara mungkin jelas nih perusahaannya. Kalau tambang emas ini kan nggak ada dokumen-dokumen untuk pembuktiannya kan, karena memang liar banget gitu. Yang bermain di situ ya nggak terdata juga ya. Aku kebetulan masuk ke sana tuh aman karena itu tadi mayoritas masyarakat menolak tambang emas ilegal itu, sehingga aku pemukiman tuh aman gitu kan. Coba kalau mayoritas masyarakat Menerima itu. yang melakukan, pasti aku udah selamat gitu, gak akan pulang kalau pasti itu kan. Nah itu tahun 2020 sampai 2022, kemudian 2023. Nah kabar terbaru itu meningkat. Yang awalnya hanya 4 eskavator yang masuk, sekarang sekitar 60 ke atas eskavator. Jadi makin meningkat. Itu yang yang masyarakat hadap, yang dihadapi masyarakat. Sebagian besar pelaku adalah orang luar, bukan di dusun. Orang luar dan di backing sama ya Yang tadi aparat tadi ya. Disulit. Itu yang dikeluhkan masyarakat, yang disaksikan masyarakat ya. Kemudian tapi sisi lain masyarakat ini masih ya, kalau kearifan lokal mereka, kebudayaan mereka untuk mempertahankan ruang hidup itu masih kuat. Jadi mereka saat ini masih berjuang. Mereka masih menanam kopi untuk ekonomi yang ramah lingkungan itu, dan mereka masih berjuang karena kesadaran ekologis tadi dan kearifan lokal. Itulah yang aku pengen tunjukkan. Itulah cara kerja jurnalis. Mereka tuh tidak ada yang membawa senjata, yang senjata api atau apa, betul lah. Nah, kawan-kawan jurnalis itu bekerja hanya menggunakan smartphone, kamera, buku catatan. Itulah senjata mereka. Jurnalis. Tapi bukan berarti senjata itu kosong. Senjata itu selalu punya amunisi yang lengkap. Salah satunya tadi informasi, ya, informasi, data, sehingga kalau bisa kita bilang bahwa karya-karya jurnalis ini memang bukan hanya suatu karangan atau cerita yang dibuat-buat, tapi ini fakta lapangan, ya betul kan? Hal yang memang benar-benar dikaji, memang dipikirkan. Nah, yang ingin kutanyakan tadi, kan ada yang sampai doa tuh. Pertanyaan aku, doanya apa? Intinya ini mereka berdoa supaya Peti berakhir. dan bencana alam kan saat itu kan di akhir 2023 itu jadi banjir. Ya. Masyarakat menduga banjir itu karena Alam. adanya peti. Oh, ada peti. Adanya peti. Semenjak adanya peti. Walaupun mungkin ada penyebab
lain ya, tapi Iya, iya. masyarakat meyakini itu. Sehingga mereka habis sholat Jumat, mereka ke jembatan beton. Jembatan beton itu dekat dengan masjid, jadi hanya beberapa meter. Mereka menggunakan tikar, mereka duduk di situ yasinan bersama, kemudian berdoa agar peti berakhir sekaligus bencana alam itu berakhir. Tapi doa nggak kunjung terjawab, belum terjawab, sehingga beberapa hari kemudian masyarakat itu ada batu itu di kain kafan, dibungkus kain kafan, itu didoain kemudian wujud aku nggak tahu pasti, yang jelas kata mereka itu setelah dikafani dimasukkan ke air supaya pelaku pelaku itu mendapat azab. Itu adalah salah satu doa itu. Dan memang kalau terkait dengan perjuangan religi ya, di sana itu sebagian besar, bukan sebagian lah, bisa dibilang besar, sebagian itu lulusan pesantren. Jadi aku pun yang narasumber yang nyambutku pun bisa dibilang ngerti agama gitu. Nah, sisi lain memang di situ ada pesantren. Jadi walaupun mereka ada yang sebagian sekitar bawah, tapi di situ memang ada pesantren yang para santri itu mengeluhkan air keruh dan mereka masa gatal. Jadi doa itu kuat. Yang pengen kutanyakan nih, hal penting nih, sebagai jurnalis. Bagaimana jurnalis ini tadi? Karena kan 2020 hingga saat ini 2024 sudah mau jalan 5 tahun lah sekarang kan, sudah hampir 5 tahun gitu. Apa sih niat dari seorang jurnalis yang bernama Sobar ini dalam mencari liputan? Oke. Perlu diluruskan kan ya, tuh Sabtu harus diluruskan nggak bisa bengkok. betul. Dia Harus meluruskan niat. Kencing juga harus Iya. lurus. Ya, ini kan bagian Ini dari banyak sensor. Gak apa-apa. Bagian dari pesantren. Tujuan kita pengennya dalam pemberitaan tadi, niat kita tuh pengennya apa? Pertama ini kan, Terlepas dari permasalahan berita-berita yang sudah pernah diliput tadi. oke, ini kan bagian dari profesionalitas gue ya sebagai jurnalis yang mengungkap fakta-fakta yang terjadi di masyarakat ya. Ini bagian dari pekerjaanku juga gitu kan. Tanggung jawabku terhadap redaksi seperti ini. Kemudian angkatan kemudian sponsor ya, apa tidak bisa. Banyak sponsor. itu bagian tanggung jawabku dari sebagai jurnalis ke media. Begitu juga, tapi tidak hanya hak tanggung jawabku terhadap media, tapi juga tanggung jawabku terhadap masyarakat. Sehingga ya aku juga harus menyajikan informasi yang memang bermanfaat ke masyarakat, yang bukan berdampak buruk, tapi cukup bisa bahkan berdampak baik, gitu kan tanggung jawab sosialku terhadap masyarakat. Kalau memang sebagian orang mungkin menganggap bahwa jurnalis harus netral, tapi nggak juga. Jurnalis harus berpihak. Pertama berpihak kepada kebenaran, kedua berpihak kepada masyarakat yang terpinggir, nggak bisa gitu. Marginal. Berarti jurnalis itu berpihak. Tetapi walaupun berpihak bukan berarti kita harus menulis sesuatu yang terfakta, tapi harus menulis fakta juga gitu, fakta yang terjadi gitu. Jadi jangan sampai jurnalis itu berpihak kepada sesuatu yang malah menjindas orang gitu. Itu jangan sampai. Jadi kebetulan aku di Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi. Aliansi Jurnalis Independen. Disingkat AJI. AJI Jambi. Nah, di situ memang Sebagai apa Bapak? aku sebagai anggota dan dipercaya sebagai bidang data dan informasi. Humas lah ya. Bukan humas. Oh, bukan humas. Megang data nih. Kalau Big data dia megang. Humas dah. kalau humas itu kan selain Hubungan masyarakat. mempublikasikan kan ada kaitan dengan masyarakat ya. Iya. Masyarakat. Kalau aku enggak sih, cuma mencari informasi aja yang dibutuhkan oleh AJI, kemudian mempublikasikannya kayak gitu aja sih. Tidak sebagai itu. Kru apa ini tadi anggota? Anggota sekaligus ketua bidang itu. Ketua bidang. Kabit, Kepala bidang. Ya. data dan informasi di AJI. Oke, balik lagi tadi masalah kenapa harus berpihak. Memang AJI itu seperti itu. Itu nggak haji. Hajinya apa orangnya nih? AJI-nya seperti itu. Oh, haji.
kebetulan aku sejalan dengan Aji gitu. Idealismenya sejalan di situ. Jadi Aji ini berpihak kepada masyarakat kaum kaum marginal nih, Dan kebenaran. Ya, ini harus diluruskan karena takutnya ada sensor-sensor tit 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 tit, itu bahaya. Dipotong-potong kan Ya, kayak. maka harus diluruskan. Itu penting. Nah, sekarang aku mau nanya nih. Eh, kan kalau kita lihat Sobar kan sebagai jurnalis seorang laki-laki. Ada nggak jurnalis perempuan? Nah, ini menarik. Jurnalis perempuan ada di Jambi. Setidaknya ada 2 orang yang dikenal yang bisa meliput isu-isu yang sensitif, isu-isu lingkungan, kejahatan lingkungan. Tulisan-tulisan mereka menjadi inspirasi juga, jadi tulisan juga Orangnya menjadi inspirasi. tulisan mereka. Oh, tulisannya. Orangnya menjadi inspirasi kita. Ya bisa dibilang orangnya seperti itu. Orangnya juga. Orangnya juga. Karena Sayang. enggak lah. Aku sebagai melihat mereka sebagai jurnalis. Tapi inspirasi. Bukan mereka aja, tapi kawan-kawan dari Aji juga ada yang seperti itu. Jadi sebagai senior pula bisa dibilang. Kawan-kawan Aji yang cewek nih. Non Aji. Oh, Non Aji. Kawan-kawan Aji yang kalau yang di Aji ada kawan-kawan laki-laki ya, senior laki-laki yang menjadi inspirasi itu. Kalau Tulisan perempuan mereka- ada. Kalau perempuan ada. Yang menjadi inspirasi di Aji tadi. Ada. Ada. Dia liputan lingkungan. Oh, lingkungan. Satu hal spesifik soal permasalahan yang dirasakan yang dialami satu. Itu sayang. Inspirasi sebagai jurnalis. Iya. Aku melihat tulisan mereka, riset-riset mereka gitu. Menarik. Menarik. Orangnya menarik. Enggak. Oh enggak. Tulisannya yang menarik. Orang yang tua kok. Ini agak berat nih, gitu. Berat nih tayang malam ini. Kalau soal yang menuju ke pecintaan enggak ada. Profesional sih. Profesional ya. Tuh. Jadi jurnalis itu harus profesional. Dalam Tunggu bentar, ini nggak berapa menit. Iya, Lagi mana lewat kameramen ini, tolong diawasi. Inilah 24 menit kameramen. Hah? Oh, ini kecepatan. Ini kecepatan berarti. Nah, kalau aku dengar tadi kan ini nih pekerjaan jurnalis nih pekerjaan yang lumayan berbahaya nih. Ke masyarakat dengan konflik yang horizontal masyarakat dengan masyarakat atau masyarakat dengan aparat tadi. Nah, posisi jurnalis tadi gimana di situ? Berbahaya nggak? Ya. Mengalami apa gitu? Intervensi? Pernah? Kalau saya pribadi belum serius ya. Intervensi yang dilakukan oleh pihak terkait berita paling Polda Jambi itu hanya bertanya sih siapa sosok yang membuat berita ini gitu. Wah, sempat ditanyain. Sempat ditanya gitu. Katanya jadi Mencuri heboh. perhatian. Iya. Setelah pemberitaan yang saya buat, mereka baru pindah. Itu 2 hari. Setelah 2 hari terbit dari di CNN tanggal 20 terbit, Ditindak tanggal 22 aja. baru mereka Tentang apa pindah. itu? Ya tadi tambang emas. Tambang emas. Baru mereka ke lapangan. Ya katanya heboh sih gara-gara berita tuh. Tapi kalau intervensi ancaman tuh belum sampai ke situ. Karena memang agak was-was juga gitu kan. Tapi saya ya santai aja gitu. Karena saya kuat, posisi saya kuat. Tapi Masuk ke kuat seperti yang abang bilang tadi, informasi ada kuat. Apa lagi ya? Selain itu mungkin masalah doorstop ya, kan kalau doorstop itu kan di jurnalis itu biasa kalau doorstop langsung, tapi tergantung kasus juga. Kalau kasus korupsi itu kan nggak mungkin kita minta izin dulu bang, kita wawancara nggak bisa kan, itu harus langsung doorstop. Nah, ada juga kayak hal-hal lain yang mungkin perlu langsung konfirmasi, misalkan kayak kasus Brigadir Yosua gitu kan, saya harus konfirmasi ke Polda. Nah di situ saya konfirmasi Polda, langsung doorstop, tapi dia nggak marah, dihempas HP saya gitu, ya hampir jatuh gitu. Itu sebenarnya bagian dari itu juga hal yang tidak harus dilakukan para jurnalis, karena jurnalis memang kewajiban seperti itu gitu kan. Itu bagian dari penghalangan juga bisa jadi kalau caranya memang pas gitu. Nah, sebagai seorang jurnalis, begitu banyak tantangan, begitu banyak konflik yang pernah kita suarakan, kita tulis dalam hal ini.
dalam hal ini. Sebenarnya aturan-aturan dalam artian penulisan kaidah jurnalistik itu, kemudian uh, etik itu sebenarnya ada dalam jurnalis. Ada hal-hal yang misalnya mungkin ini sesuai kode etik, ini nggak bisa ditulis. Ada aturan-aturan seperti itu. Kalau bisa ditulis ketidaknya itu kan bergantung dengan ini ya, pertimbangan kita ya, ini nilai beritanya gimana. Misalkan soal tadi kita bahas ini, beritanya ada memang bagus penting gitu kan, itu kita masyarakat, itu berbeda dengan nilai berita ya. Kalau masalah aman atau tidak untuk, nah itu tergantung apalagi pertimbangan kita, ini untuk narasumbernya aman atau enggak gitu. Kalau nggak aman mending simpan dulu gitu, atau dicari opsi lain dengan narasumber lain tapi fakta yang sama. Itu cara ininya, cara kita mensiasati supaya tetap berita tapi narasumber juga aman. Tapi kalau memang belum ada celahnya untuk kita bisa menetapkan posisi aman untuk narasumber, ini disimpan dulu beritanya, mungkin bisa lebih lain hari yang udah tinggal. Jadi kita harus punya kondisi. Kalau bicara soal etik ya jelas memang dari awal sampai berita terbit harus etika harus tetap di ini, minimal kalau misalkan soal kita kasus soal tambang emas atau soal deforestasi tadi, kita juga harus konfirmasi ke orang-orang yang kita anggap sebagai yang bersalah itu, kita konfirmasi itu ada standar etikanya gitu. Ya itu bagian ada soal etika dalam jurnalis yang bisa di. Jadi memang itu harus ada ya. Nggak bisa masuk rumah orang assalamualaikum Harus. belum dijawab sama tuan rumah masuk dia misi gitu ya kan. Memang ada aturan itu tadi. Jadi Di memang semua profesi harus ada. artinya memang jurnalis itu bukan bekerja secara gamblang, tapi dia mempunyai aturan, kemudian dia punya etiknya sendiri. Bahkan di organisasi mungkin ada juga ya. Ya itu Etik itu peraturan tadi. organisasi lagi. Iya, Kan? nggak bisa. Tuh. Sembarangan kan. Jadi kadang bukan hanya mungkin untuk pertahanan utama itu adalah dari jurnalisnya ya. Baru nanti yang kedua itu dari pihak redaksi yang Memfilter itu. filternya lagi gitu, berita ini tadi layak naik atau tidak. Nah, kadang yang menjadi kesakitan seorang jurnalis itu apa? Curhat nih. Ketika dia sudah menuangkan segala data-data, informasi, pikiran, hati. waktu, hati, jiwa, kadang itu tadi meninggalkan pasangan hidup tadi kan. Nah, sampailah di tahap yang namanya pengiriman Ke redaksi. ke redaksi. Ternyata Sayang tidak dimuat. tidak dimuat. Nah, itu pernah tak dialami seorang sobar yang sudah bekerja selama 5 tahun ini? Oke, soal tadi ada sedikit soal etika ya. Memang di jurnalis itu ada etika profesi, tidak hanya dokter tapi jurnalis. Kalau di Indonesia Dewan Pers itu ada 11 kode etik ya. Tapi kalau di EAJI itu lebih ketat lagi. Bagaimana proses pengambilan data di lapangan, kemudian bagaimana proses pengambilan foto termasuk gitu. Itu dibahas dalam itu. Kemudian selain itu kita juga tidak boleh berhubungan dekat dengan narasumber. Tidak boleh berhubungan. Berhubungan dekat itu dalam artian melampaui dari profesionalitas. Ya, harus Apalagi profesional. menerima amplop. Maksudnya tidak boleh menghindari itulah, menghindari hal seperti itu yang nanti bisa berujung ke nepotisme gitu kan. Kalau amplopnya kosong boleh? Nggak boleh. Kenapa itu? Boleh. Ya, penipuan. Oh, bahaya. Jadi soal etika jurnalistik itu ada itu menjadi yang harus ditaati jurnalis ya, dalam supaya dirinya sendiri sama narasumbernya juga gitu. Nah, berkaitan dengan tidak tayangnya berita itu sering kali berita yang saya Sering nggak naik. ya bisa dibilang kayak gitu. Kecewa. Ya kecewa pasti. Menangis. Apa faktornya tuh? Apa faktornya? Tulisan jelek. Gini. Enggak. Kebetulan media saya itu adalah media yang Nggak usah disebut. fokusnya itu nasional dan internasional. Waduh. Oke, siap.
gigi. Sehingga berita yang tayang itu Tidak sembarangan. selektif. Ya. Di daerah-daerah itu hanya berita tertentu yang tayang. Kalau di Jambi ini kan secara kelembagaan pemerintahannya kurang berpengaruh secara nasional. Beda dengan kota-kota besar seperti kalau di Sumatera itu mungkin Palembang atau Sumut yang mungkin ada gubernurnya, anak itu kan keluarga presiden yang Ada isu-isu tertentu lah ya. ya, Kalau nasional ini tadi. iya, tapi kalau Jambi apa yang dilihat secara nasional nggak ada gitu. Kecuali berita-berita yang unik, yang mungkin kayak friend job atau lokasi 3 Joshua itu secara nasional. Tapi itu kan hal yang jarang terjadi Ya. gitu. Nggak mungkin, Setahun sekali mungkin. nggak mungkin kita nunggu helikopter jatuh tiap hari. Iya. Jadi di Jambi itu secara keisuan itu agak kurang dilihat secara nasional, sehingga berita-berita yang saya buat tuh kadang-kadang nggak naik. Apa perasaan ketika naik berita ini tadi? Pertama beban ke masyarakat itu ada pasti kan. Kita masyarakat itu tahu saya CNN, jadi mereka berharap bahwa berita itu naik di CNN. media itu kan. Tapi ternyata tidak tayang. Terpaksa beralih ke media-media lokal lain, alternatif lain. Ya pasti beban sosial itu ada. Beban sosial. Beban Nah, istilahnya tadi kita ya sudah ketemu masyarakat, Memperkenalkan ya, diri mencari sebagai jurnalis CNN. informasi, data tadi ya sudah menulis tadi ya. Memang beban sosial kepada masyarakat ini ya. beban sosial itu ada. Itu lebih berat dibanding beban saya nulis. Kalau nulis itu ya nggak apa-apa lah gitu kan, masih bisa. Karena Sempat udah- tak nangis gara-gara tulisan tadi? enggak sih. Enggak, belum. Enggak sempat. Enggak sampai. Gara-gara perempuan pernah. gara-gara tulisan enggak pernah. Enggak pernah. Hanya karena wanita nangis. Iya. Itu pun ngurung diri. Enggak keluar. Berapa hari? Di chat kalah, saya pun enggak mau ngangkat gitu deh. Habis itu baru curhat. Habis itu curhat. Nangis-nangis lagi. Iya iya. Tapi kalau dari tulisan enggak pernah. Enggak ngaruh. Cuman dia tulis dewe. Kadang. Iya, kalau itu sih beban sosial yang lebih Beban sosial yang lebih berat ya. Sosial sebagai seorang jurnalis yang harus memberikan informasi, namun informasi tersebut tidak tayang. Karena memang berita media nasional kan juga, ketika ada berita itu naik di nasional, itu bisa berpengaruh ke kepentingan publik atau berpengaruh ke tindakan-tindakan aparat gitu kan. Itu sih yang kuatnya di media nasional, cuma itu tadi mereka selektif. Masalah itu. Nah, menjadi seorang jurnalis ini adalah keinginan yang menjadi suatu impian. Ada pertanyaan besar. Kan jurnalis ini sudah tersebar bahkan di seluruh dunia yang dilindungi ya. Kalau di Indonesia itu termasuk pilar demokrasi. Aku penasaran bagaimana seorang jurnalis yang hari ini berada di dunia yang di daerah konflik. Nah, kondisi-kondisi mereka seperti yang ada di Palestina, Israel, itu kan ada tuh wartawan jurnalis yang standby untuk memberikan informasi di situ. Bertarung nyawa tuh. Bertaruh nyawa. Ini kan bisa dibilang Jihad. bisa dibilang dia tidak bisa berada di wilayah ini, dia tidak bisa bagian dari wilayah ini. Dia tegak di tengah. Nah, apa yang menurut Sobar sendiri nih merasakan kawan-kawan yang hari ini masih memberitakan di luar sana terkait konflik-konflik yang seperti ini nih? Yang saya rasakan. Iya, yang kau rasakan. Kalau aku rasakan ini cinta. Ya, jangankan konflik gitu kan, kalau kita memberitakan suatu bad news, soal pelecehan seksual, kekerasan seksual, itu pasti secara beban mentalnya ada gitu kan. Kita merasa suatu yang apa gitu kan, apa suram, apa ya, perasaan tidak enak gitu kan. Tapi bagian profesionalitas kita harus mengatasi itu kan. Kita harus melihat fakta lagi gitu kan. Apalagi mereka yang melihat perang secara langsung, itu pasti beratnya anak-anak yang itu kan, anak-anak yang mungkin Jadi korban perang. gitu kan. Kemudian kalau di Papua ada ya tadi bahkan ada jurnalis yang jadi korban teror gitu kan, ada bom molotov gitu ya, itu pasti berat gitu kan.
Jadi tantangan jurnalis itu selain keselamatan dirinya itu pasti dalam membuat berita atau liputan, dia harus memetakan mana titik aman. Jadi harus bisa mana titik aman. Kemudian dia harus bisa memposisikan bahwa dia jurnalis, jangan sampai terlibat gitu kan, jangan sampai terlibat di perang itu, tapi cukup. Tapi di sisi lain kan tidak hanya fisiknya saja, tapi juga mental juga bakal penting gitu, melihat posisi, melihat berbagai tragedi itu. Jadi saya rasa itu pasti banget di area perang itu. Di sini ada peran itu, kita bisa suatu makanya ada beberapa buku ya awalnya cerita sama dampak psikologisnya luar biasa. Nah, seandainya Anda ini kan salah satu jurnalis yang bisa dibilang sudah pernah mengisi di nasional, tradisional. Seandainya punya kesempatan untuk mengisi di publik tadi, punya kesempatan nih Utus ya. Muhammad Sofal Al-Kafirun diminta untuk liputan nih di wilayah konflik tadi. Kira-kira Anda sendiri mau tidak? tapi kita harus berbekalan suasana. Jadi kita mau kalau langsung Siapkan kondisi dulu ya. Setidaknya tinggalkanlah harta warisan dulu gitu ya. pembekalan ini masuk dalam Mental, fisik, ya fisik, kemudian informasi riset itu yang masuk. Kalau itu pasti, tapi Itu pasti. berarti merasa tertantang juga untuk liputan di daerah konflik. tertantang, ya tertantang tersebut. Tapi kalau sampai dari keinginan itu ada. Ini tolong PBB untuk memfasilitasi kalau kita nih berangkat Kemana? ke wilayah konflik ya kan, yang kecil-kecil baik tapi jangan besar, soalnya bahaya kalau di Suku ya kalau gitu. gitu ya, laku pertahanan negara ada laku di situ tuh lupa. Itu salah kalau itu sebenarnya kalau tanpa masalah itu kan kadang-kadang masyarakat bisa hilang, bisa kita nggak terdeteksi gitu kan. Itu bagian dari risiko sampai kita diputar di daerah kebanyakan itu hanya di daerah tapi itu tadi kalau kita riset di Papua kita tahu ini titik mana titik aman lah itu dia bisa antisipasi gitu kan, dan kita bisa menempatkan diri gitu sebagai tidak hanya sebagai jurnalis, sebagai masyarakat. Saya rasa itu saya memang kalau riset harus untuk memitigasi berbagai risiko yang dialami di lapangan. Tapi ada nggak sedikit rasa takut pas di lapangan tadi? Takut diculik lah, takut hilang, atau takut di apa-apain gitu kan? Karena gini, takutnya gitu. Ini kan masih muda. Tadi kan lah sudah disebut Jurnalis muda. Kan masih banyak tuh keinginan, kesempatan yang ingin dicapai. Mimpi adalah kunci. Takut tak pasti ada, tapi ya saya selalu dimanapun kalau naasnya buruk pasti buruk aja sih, maupun di tempat di kota ini aja. Jadi juga saya menjalankan firman Tuhan. Luar biasa. Walaupun jarang taat dengan ibadah, tapi semua diserahkan kepada yang Maha Kuasa. Ini tunggu bahaya ini sebenarnya tadi nih. Podcast ini berbahaya. Berbahaya nih, rawan gitu nih. Kita belum ada nih orang backing. Dengan Kita ada tingkat. Karena ada. paling kena ludah. Ya,
bahkan ada cerita ya, saking mereka antisipasi supaya kena dampak buruk di lapangan, minum harus sedikit, nggak mau minum yang disediakan masyarakat karena jadi takutnya kena tapi sejauh ini aman, jadi tergantung lagi pula kapal raja juga Tuhan itu harus antisipasi Oke, biasa pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Andai kesempatan itu tinggal satu-satunya di dunia. Cuma bisa milih satu. Sobat sendiri pengen liputan apa gitu, sebagai masterpiece terakhir suatu karya Sobar, andai itu adalah kesempatan terakhir. karena memang Jambi ya. Ya, kalau di Jambi betul ya. Kalau kesempatan terakhir pengen liputan terkait tanam batu bara sama kejahatan juga memang liputan juga ya tidak hanya itu tapi di kan juga eksploitasi batu bara kejahatan apa sih dalam itu sih kalau memang kesempatan dan pulang kawan investigasi jadi liputan investigasi kalau itu ada liputan dalam kata liputan pun ada beberapa kategori ya liputan biasa liputan mendalam liputan investigasi lah kalau liputan mendalam kita bisa membahas dari berbagai perspektif data-data narasumbernya itu kompleks tapi kalau liputan investigasi itu udah tidak hanya mendalam tapi juga membongkar itu yang membongkar jadi membongkar sesuatu di balik apa yang tidak terkait Mas Hitam. Oke, itulah podcast kita malam hari ini. Super sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.